Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang baik hati, alhamdulillah berjumpa kembali pada mata kuliah metode atau riset-riset komunikasi. Dan saya akan melanjutkan ya sesi yang kemarin karena kita membahas etnografi. Nah, ini yang kemarin ya. Saudara-saudara, etnografi kritis ya sama saya kira dengan jenis-jenis etnografi yang lain ya, yaitu menggunakan beberapa sumber data ya, antara lain observasi, intensif interview atau wawancara mendalam, kemudian dokumen ya atau archival records, artifacts dan focus group discussion ya. Agar apa? Agar mendapatkan dua perspektif data. Pertama, perspektif dari partisipan ya, insight maupun perspektif dari luar atau the outsiders. Ya, bisa dipahami ya. Perspektif dari luar itu ya tentu salah satunya dari dokumen ya, dari dokumen. Nah, saudara-saudara, jadi secara umum critical ethnography itu adalah critical ethnography becomes the doing or the performance of critical theory. It is critical theory in action. Nah, ini kata Madison. Ya, silakan Anda baca Little John and Foss ya tahun 2008 yang mengatakan bahwa etnografi itu merupakan sinergi dari dua tradisi teoritis dalam riset kualitatif ya, yaitu fenomenologi dan sosiokultural serta kritis. Nah, jadi paradigma fenomenologi, sosiokultural ya dan juga kritis. Nah, ketiganya ini merupakan konstruktivistik. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, fenomenologi itu berperan karena periset saat mengumpulkan data berupaya memadukan pengalaman personal dan interpretasi budaya secara sistematis dan menyeluruh. Sedangkan sosiokultural itu terkait karena data yang diriset merupakan hasil pemaknaan dan konstruksi subjek riset atau konstruksi partisipan ya atau informan yang hidup di dalam kelompok-kelompok sosiokultural tertentu ya. Dan yang terakhir, em, tradisi kritis itu berperan saat menambahkan satu dimensi penting dari riset etnografi, yaitu dimensi kritis yang mengubah etnografi bukan sekadar deskriptif tetapi menjadi analisis kritis. Jadi penggunaan analisis kritis, paradigma kritis itulah yang membuat etnografi menjadi critical etnografi ya, seperti yang disampaikan Madison tadi bahwa etnografi kritis itu adalah it is critical theory in action ya. Oke. Saudara-saudara, sekali lagi saya berharap ya untuk lebih memahami silakan baca di naskah buku saya ya, riset komunikasi ya, teknik praktis riset komunikasi, dan alhamdulillah buku ini sudah disitasi ya sangat banyak ya, sekitar 15.000 atau 16.000 versi Google Scholar ya, dan di Universitas Brawijaya merupakan buku yang paling banyak disitasi hingga saat ini. Saudara-saudara, jadi di dalam etnografi kritis ya itu ada dua hal yang setidaknya tidak ditemukan di dalam etnografi kritis ya. Yang pertama apa? Yang pertama, periset menggunakan data untuk sarana refleksi kritis ya, refleksi kritis terhadap fenomena yang diriset ya. Refleksi kritis itu ya ada mengungkap bukti-bukti ya yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan kekuatan, power ya, kekuasaan ya dengan situasi yang ada.
Nah, gitu ya. Jadi bagaimana konstruksi dari informan ya, apakah konstruksi itu dipengaruhi oleh kekuatan atau kekuasaan yang tidak disadari oleh informan ya. Artinya bahwa konstruksi informan itu sebenarnya tidak netral ya, tetapi informan itu tidak menyadari bahwa konstruksi dia itu sangat dipengaruhi ya oleh hegemoni-hegemoni kekuasaan. Nah, hegemoni itu bisa mencakup kekuasaan politik, bisa mencakup kekuasaan apa adat ya, bisa mencakup juga apa pengetahuan ya, apa namanya ideologi tertentu ya dan lain sebagainya. Karena itulah yang kedua ya, ini meminjam istilah dari Michel Fine bahwa periset etnografi kritis itu berperan sebagai aktivis ya, sebagai aktor, sebagai aktivis yaitu apa? Periset etnografi yang mempunyai posisi atau sikap yang jelas dalam mengintervensi praktek-praktek hegemoni dan membela pihak termarginal dengan mengekspos produk-produk sosial ya, proses sosial yang menyebabkan munculnya marginalisasi di masyarakat ya. Nah, disebut juga apa? Disebut juga ada istilah voices ya dan ventriloquist ya. Ventriloquist itu apa ya? Bahwa periset etnografi itu bersikap ya ventriloquist jika hanya mentransmisikan, mentransmisikan informasi sebagai usaha menjaga netralitas dan tidak menyampaikan keberpihakan politiknya. Jadi biasanya sikap ini ya ada pada etnografi deskriptif. Tetapi jika Anda critical etnografi, maka nah ini ya, maka Anda harus bersikap voices, yakni Anda memfokuskan untuk menyuarakan suara-suara informan ya sebagai representasi dari makna-makna dan pengalaman-pengalaman budaya dari informan tersebut yang berbeda dari diskursus dan praktek-praktek dominan di masyarakat. Jadi Anda harus menjudge ya bahwa ada situasi yang salah di masyarakat, tetapi masyarakat itu tidak menyadari ya. Situasi yang salah itu dikarenakan ada hegemoni dari kekuatan besar di luar masyarakat. Dan jadi masyarakat itu tidak menyadari bahwa dia itu hidup di bawah represi dari hegemoni ya dari pihak-pihak yang memiliki power ya. Ya, pihak-pihak ini bisa pemerintah, bisa tokoh-tokoh masyarakat, bisa media massa, ya macam-macam ya. Jadi masyarakat itu tidak sadar bahwa mereka itu terhegemoni ya. Nah, saudara-saudara, ini contoh ya riset etnografi kritis ya. Eh, ada fenomena glass ceiling ya bagi wanita dalam praktek-praktek public relation dan manajemen komunikasi korporat. Jadi perempuan itu nggak sadar di dalam dunia PR bahwa mereka itu hidup di dalam glass ceiling. Glass ceiling dari apa? Dari hegemoni ya, hegemoni ideologi patriarki, ideologi laki-laki. Ya, jadi perempuan sebagai humas itu harus cantik ya, kemudian penampilan fisiknya dengan pakai baju yang mini ya kan, terlihat bagian-bagian tertentu dari tubuhnya, kemudian dia harus melayani tamu ya. Jadi seakan-akan seperti itu. Padahal sebenarnya ya hegemoni itu dibuat dari apa namanya ideologi patriarki, dominasi dari laki-laki yang saat ini tidak disadari oleh para perempuan. Nah, ini contoh, itu yang disebut dengan glass ceiling. Jadi perempuan itu hidup ya di dalam sebuah apa ruangan atau tabung yang berkaca ya. Nah, sebagai bagian dari apa spektakel ya society masyarakat tontonan. Jadi ditonton ya, ditonton penampilan-penampilan yang hanya dinilai dari penampilan fisik. Ya, silakan Anda lakukan penelitian itu ya. Nah, ini saudara-saudara, saya tidak mengupas panjang lebar ya tentang perbedaan-perbedaan ini ya. Silakan Anda baca di buku secara detail. Saya ingin melanjutkan
Ada lagi yang namanya etnografi komunikasi dan etnografi analisis isi. Nah, berdasarkan dimensi yang ingin diriset, ya terdapat etnografi komunikasi. Apa itu? Yakni etnografi yang mengkaji pola-pola komunikasi. Ya, jadi pola-pola komunikasinya seperti apa yang dikomunikasikan, bagaimana cara berkomunikasi, ya, situasi komunikasinya, aturan berkomunikasi, komponen-komponen komunikasi, dan fungsi komunikasi dalam sebuah komunitas. Nah, etnografi ini ya fokus pada pola-pola perilaku komunikasi sebagai salah satu bagian dari sistem budaya yang berfungsi ya di dalam keseluruhan konteks budaya dan yang berfungsi menghubungkan pola-pola bagian dari sistem budaya lainnya ya. Nah, artinya begini, komunikasi itu bagian dari budaya. Budaya juga bagian dari komunikasi ya. Budaya itu mati jika kita tidak mengkomunikasikan, kita tidak menyebarkan kepada anggota-anggota masyarakat atau generasi-generasi muda. Jadi budaya itu mati tanpa komunikasi, ya. Sebagai contoh ya, dulu itu kita itu punya budaya menyapa. Tahun 1980-an saya masih ingat ya, ketika saya masih SD, SMP ya, kemudian akhir 80-an ketika SMA, bahkan ketika saya kuliah ya, itu masyarakat kita itu cenderung untuk menyapa, ya ketemu orang dikenal atau tidak dikenal menyapa, ya monggo, ya assalamualaikum, monggo nun sewu gitu ya pamit apa amit-amit ya amit sewu jadi kalau jalan kebetulan ada orang duduk ya monggo ya kan amit nun sewu kan gitu toh. Nah sekarang ini kayaknya kok sudah hilang. Jadi kenapa? Karena banyak pihak yang tidak mencontohkan, tidak mengkomunikasikan. Ya, karena itulah dalam setiap kali kuliah saya selalu meminta mahasiswa itu untuk apa? Menyapa ya di Zoom. Di Zoom ini ketika mahasiswa sudah hadir, kemudian saya masuk, itu saya cenderung diam dulu, menunggu. Menunggu apa? Menunggu mahasiswa menyapa, ya, mahasiswa menyapa dosennya. Kalau tidak ya saya apa? Saya sampaikan, ya, kenapa saya tidak bicara, saya tunggu 30 menit tidak ada yang apa ngomong ya. Nah, supaya mahasiswa menyapa. Nah, hal itu merupakan apa? Cara berkomunikasi agar apa? Agar mahasiswa itu bisa paham. Ya termasuk saya di kampus pakai kopiah ya, kemudian pakai udeng itu sebagai bagian saya mengkomunikasikan budaya. Supaya apa? Supaya tidak hilang gitu ya. Sekarang terjadi pergeseran ya, seperti kopiah itu kayaknya hanya untuk sholat ya, kemudian apa udeng itu hanya dipakai pada waktu acara-acara perkawinan ya, atau dipakai dalam acara-acara karnaval. Jadi ada pergeseran. Padahal dulu itu ya dipakai dalam keseharian ya. Nah, jadi itu budaya akan mati kalau tidak dikomunikasikan. Begitu pula komunikasi akan kaku. Komunikasi itu kaku kalau tidak terjadi dalam konteks budaya. Ya, coba ya kita pakai budaya apa kita berkomunikasi dengan orang Amerika ya, tapi tanpa melihat budaya orang Amerika. Jadi kaku ya, tidak menarik ya, tidak bisa apa empati, tidak bisa efektif untuk bisa diterima oleh para pendengar atau lawan bicara ya. Nah, saya lanjutkan. Riset etnografi komunikasi ini dapat menemukan jenis-jenis ini contoh ya, menemukan jenis-jenis bahasa yang biasa digunakan ya. Contoh misalnya masyarakat Jawa ya kan, itu apa saja sih masyarakat Jawa kalau menyuruh orang untuk tidur ya, ada turu. Turu itu biasa dipakai untuk orang yang selevel ya, teman ya, adik, orang yang di bawah kita itu kita pakai bahasa ngoko, turu. Kemudian tilem, ini bahasa halus yang paling dasar ya, tilem ya. Tapi kemudian kalau kepada orang yang apa ya sangat-sangat dihormati itu kita menggunakan istilah sare. Jadi bahasa-bahasa apa yang dipakai oleh masyarakat anak muda misalnya ya ketika menyebut atau menyuruh orang untuk tidur itu bagian dari etnografi komunikasi ya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang etnografi analisis isi ya, etnografi content analisis yakni memadukan metode analisis isi dan observasi partisipan dalam satu penelitian ya. Anda bisa mengkaji dokumen-dokumen komunikasi seperti gambar, berita,
blog, website, iklan, novel, newsletter, ya, buku pelajaran, ya, ataupun press release untuk memahami budaya tertentu yang melatar belakangi produksi dokumen-dokumen tersebut. Ya, ini analisis isinya di sini. Ya, kemudian analisis dokumen ini atau analisis isi ini, ya, diperdalam dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan pelaku-pelaku budaya yang terkait dengan produksi dokumen-dokumen tersebut. Nah, tujuan wawancara apa? Yaitu tujuannya untuk memahami konteks-konteks yang terjadi, ya, seperti konteks ideologi, ya kan? Kemudian apalagi konteks motif, konteks nilai, ya, kepentingan-kepentingan tertentu, ya, norma-norma tertentu yang melatar belakangi mengapa si pembuat pesan, ya, itu menghasilkan pesan tertentu, ya. Itu analisis isi dan observasi, ya, konten etnografi konten analisis, ya, perpaduan antara analisis isi, observasi partisipan, termasuk juga wawancara mendalam. Ya, bisa dipahami, ya. Kemudian saya juga menyampaikan jenis etnografi yang ke berapa ini tadi? Ya, berikutnya gitu aja, ya. Dengan yang sesi yang pertama dulu itu, ya, etnografi dunia nyata atau konvensional, ya. Oh, kemudian etnografi dunia maya atau netnografi namanya, internet etnografi, netnografi. Saudara-saudara, ya, berdasarkan lokasi, berdasarkan situs atau tempat terjadinya interaksi dikenal etnografi konvensional atau tradisional atau dunia nyata, yaitu etnografi yang dilakukan terhadap kelompok sosial yang interaksinya di dunia nyata sehari-hari, seperti di komunitas suku Baduy, ya. Anda gabung bersama mereka, kemudian di sebuah kafe, ya kan, atau di sebuah pasar. Nah, kemudian yang kedua etnografi virtual atau internet etnografi, netnografi atau etnografi dunia maya. Merupakan etnografi yang dilakukan terhadap interaksi manusia yang terjadi di dunia virtual atau maya atau internet. Nah, contohnya, ya, etnografi komunikasi terhadap perbincangan di Facebook, ya kan? Berbeda dengan dunia maya, dunia nyata, ya. Etnografi virtual ini tidak fokus pada kehadiran fisik, tetapi fokus pada berbagai teks seperti tulisan, gambar, audiovisual yang ada di internet, ya. Nah, macam-macam, bisa di mailing list, bisa di Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, internet forum atau game online, ya kan? Nah, observasi, wawancara maupun FGD pun hanya bisa dilakukan secara tidak langsung, ya. Komunikasi bermedia, yakni menggunakan interaksi virtual komunitas tertentu di grup Facebook, ya, messengers, chatroom, thread, internet forum atau grup WhatsApp. Nah, saya kira mahasiswa lebih paham lah, ya, tentang teknologi ini. Jadi ada perbincangan yang bersifat terbuka bagi semua orang, ada pula yang bersifat terbatas atau bersifat tertutup, ya, pada kalangan tertentu, sehingga periset pun diminta untuk diterima menjadi anggota komunitas atau grup online tersebut. Jadi Anda harus supaya bisa menghasilkan temuan data yang alami, ya, tentu Anda harus ikut berinteraksi dengan mereka, tidak hanya mengamati. Kalau hanya mengamati, ya itu hanya analisis isi, ya, tapi Anda ini etnografi. Anda harus harus immerse, ya. Anda harus bergaul, bergabung dengan mereka sehingga datanya betul-betul data yang lengkap, ya. Nah, saudara-saudara, contohnya, ya, informan ditanya tentang bagaimana aktivitas bekerja. Selain memberikan jawaban verbal, informan bisa minta foto ruang kerjanya, dokumen-dokumen terkait pekerjaan, dan suasana tempat kerja dengan webcam. Nah, gitu, ya. Itu etnografi virtual. Contoh, ini contoh lain etnografi virtual, yaitu contoh identitas diri para
pemain game online ya. Nah, itu bagian dari eh, etnografi virtual ya. Kemudian juga ada pertukaran simbolik ya pada kelompok internet forum Kaskus ya. Nah, periset bisa meriset beberapa subforum di Kaskus untuk mengetahui kecenderungan ide, motif, atau preferensi anggota masing-masing subforum tersebut. Ya, periset juga meriset kumpulan unggahan atau thread dari anggota forum, termasuk gaya bahasanya bagaimana, readability-nya. Readability ini adalah keterbacaan dari pesan-pesan yang disampaikan atau diposting ya, kemudian respon antar anggota atau user. Ya, juga bisa meriset struktur sosial dari sebuah internet forum ya, yang antara lain diukur dari frekuensi thread-nya, jenis-jenis tema dan kualitas thread-nya ya. Kemudian contoh yang lain, Anda bisa melakukan penelitian tentang pengalaman komunikasi seseorang yang disampaikan di buku harian di blognya. Itu etnografi virtual ya. Nah, saudara-saudara, ya etnografi itu tentu memiliki prosedur ya. Ini saya sampaikan yang saya kutip dari beberapa ya literatur, termasuk juga dari pengalaman-pengalaman ya. Pertama, lebih menekankan pada upaya eksplorasi hakikat fenomena sosial, ya, bukan melakukan uji hipotesis atau fenomena tersebut, ya. Jadi artinya begini, yang dimaksud dengan uji hipotesis ini adalah Anda berbasis pada sebuah teori yang kemudian teori itu diujikan, ya. Kemudian lebih suka bekerja dengan data tidak berstruktur atau dengan kata lain data yang belum dirumuskan dalam bentuk kode sebagai seperangkat kategori yang masih menerima peluang bagi analisis tertentu, ya. Melalui riset ini diharapkan periset mampu membuat kategori-kategori perilaku budaya yang khas, yang baru, yang mungkin berbeda dengan kategori-kategori budaya di teori atau kategori budaya di penelitian sebelumnya ya. Riset adalah sejumlah kecil kasus ya, mungkin hanya satu kasus secara detail. Nah, ini yang eh, perlu jelas artinya. Kasusnya itu harus jelas ya. Oke, kemudian menganalisis data yang meliputi interpretasi makna dan fungsi berbagai tindakan manusia secara eksplisit sebagai sebuah produk yang secara umum mengambil bentuk-bentuk deskripsi dan penjelasan verbal tanpa harus terlalu banyak memanfaatkan analisis kuantitatif dan statistik. Sekali lagi ya, ada kata-kata tanpa harus terlalu banyak. Bukan berarti tidak perlu ya, tetapi memang didominasi oleh data kualitatif ya. Kemudian apa? Harus hadir, berada di tengah-tengah topik yang dirisetnya. Anda harus immerse, turun lapangan ya, tidak boleh ya di balik layar ya. Ah, itu saya kira teman-teman, karena itulah maka observasi, wawancara, merekam, mencatat, ya termasuk mengobservasi artefak-artefak dan teknologi yang digunakan dalam aktivitas tersebut itu sangat penting ya. Anda harus first hand observation ya. Anda harus betul-betul mendapatkan data dari partisipan, insider maupun apa namanya data-data dari luar ya, insider ya, atau observer ya. Anda bisa terlibat melakukan aktivitas itu ya, atau bisa juga Anda non partisipan. Yang penting ya, silakan Anda baca prinsip satu reason di dalam buku ini ya. Ini buku ini merupakan satu buku yang unik, yang khas ya, karena saya membahas satu reason yang tidak atau belum dibahas dalam buku-buku metode yang lain. Saya kira teman-teman ya, saudara-saudari yang baik hati, itu secara umum bahasan ya saya tentang etnografi yang banyak apa namanya jenisnya ya. Ada etnografi makro, ada etnografi mikro ya. Ini berdasarkan keluasan objek atau subjek yang diteliti. Kemudian
ada etnografi deskriptif ya, ada etnografi kritis atau critical etnografi. Nah, ini berdasarkan tataran analisisnya ya. Apakah Anda hanya mendeskripsikan atau ada maksud-maksud politis di balik itu? Anda mengungkap hegemoni atau tidak ya. Kemudian ada etnografi konvensional, ada etnografi internet atau etnografi ya. Kemudian ada etnografi komunikasi ya, ada etnografi komunikasi, ada juga etnografi observasi ya, atau etnografi konten analisis. Nah ya, itu banyak jenis yang sampai detik ini belum banyak dilakukan oleh para mahasiswa. Semoga ya, saya berharap Anda bisa melakukannya untuk memperkaya bahasan bidang kajian ilmu komunikasi ya, di Departemen Komunikasi ya, terkhusus di program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi silakan ya lebih dalam ya Anda membaca pemikiran saya ya, tulisan saya ya, pemikiran saya tentang buku ini yang banyak sekali hal-hal baru yang tidak Anda jumpai di dalam buku-buku yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti kajian kita ya. Sekali lagi saya titip, kita jaga Pancasila, kita terapkan nilai-nilai Pancasila, kita terapkan nilai-nilai agama, kita jaga NKRI, NKRI harga mati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.